Untuk apa sih? Sekarang ini waktunya kita berinovasi, karena ke depan akan berhadapan dengan persaingan global. Seharusnya kita fokus mengembangkan diri di bidang yang lebih relevan. Jangan dibalikkan ke zaman batu. Ini zaman nggak bisa berhenti. Teknologi berkembang setiap saat. Kemajuan bisa berubah, berkembang per hari. Sementara ini kita kembali ke zaman batu. Kita belajar memanah. Emang kita bisa menang perang dengan memanah? Emang zaman sekarang panah masih dipakai? Pertanyaannya, apakah benar latihan memanah itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi terkini? Saya tidak membahas dari sisi keagamaan karena takut melenceng dari jalur. Saya akan membahas latihan memanah dari sisi manfaatnya. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu tentang olahraga memanah. Ya, selamat sore Pak. Sama-sama. Dengan Bapak siapa nih Pak ya? Nama saya Amirullah. Bapak Amirullah. Eh, Ini dalam iya. kegiatan apa nih Pak ya? Ini Sore-sore. ada kegiatan kita sehari-hari untuk latihan panahan ini. Karena sekarang lagi suasananya lagi banyak virus, kita jadi latihan hanya pribadi. Pribadi Pak ya. Alhamdulillah kita ada lapangan di sini dekat asrama Kodim. Nah, kita manfaatkan lapangan ini. Oh gitu Gitu. ya. Nah, Ini kalau boleh tahu nih fasilitas dengan alat yang digunakan ini bisa disebutin satu-satu Pak kan? Ini- Untuk jaraknya dan juga kegunaan seperti yang ada di depan-depan nih Pak. Anak panahnya apakah gimana gitu Pak? Bisa Oh. dijelaskan Pak? Ini saya jelaskan, ini adalah namanya olahraga panahan. Ini ada yang disebut namanya busur. Kalau kita sebut satu-satu, ini adalah limbs, handle, visir, pejerah. Kalau kita ini long stabilizer, string, tali, erores. Ini adalah erores, kegunaannya adalah sama juga sebagai landasan anak panah. Bentuknya kayak begini. Ini adalah busur standar box yang dipakai untuk jarak 50 meter, 40 meter, 30 meter untuk jarak aduan nasional, untuk pon juga. Hanya itu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Menarik. Lalu cara makainya gimana nih Pak? Untuk penembak panah jarak berapa nih Pak? Ini kita ambil untuk pemula, kita ambil jarak 10 meter untuk pemulanya, untuk dasar. Nanti kalau emang kita udah itu, untuk pertandingan pemula adalah jarak 20 meter yang kita akan nanti kita nembak di jarak 20 meternya lagi nanti. Oh gitu Pak. Boleh dicoba deh Ada. mendidiknya. Posisi ini membutuhkan kekuatan lengan, dada, kemudian punggung. Ditambah lagi dengan konsentrasi. Jadi disinilah saat-saat yang krusial untuk memanah. Saat melakukannya, pemanah dituntut untuk membidik target dari jauh setepat mungkin. Secara tidak langsung dapat melatih daya fokus antara pikiran, emosi, dan gerak psikomotorik. Sementara daya fokus ini sangat penting untuk kesehatan mental kita. Semakin fokus pada target, maka semakin mudah bagi mereka untuk menjernihkan pikiran dan membidik secara tepat. Di sini kesabaran kita diuji. Pasalnya kalau terburu-buru bukanlah teman yang baik bagi pemanah. Inilah hasil yang cukup lumayan. Cara menghitung lisannya gimana Pak? Ini Pak, untuk angka pertandingan ini. Angka pertandingan ini yang kita cari. Angka 10. 10 ini ada 2. 10 dalam, 10 luar. Nah, yang besar ini adalah angka 9, 8, 7, 6, 5. Yang kita cari dalam pertandingan yang ini. Warna kuning Pak ya. Iya, warna kuning.
Biasanya dalam satu pertandingan berapa busur anak panah yang dibutuhkan? untuk Kita pertandingan? dalam satu rambahan itu 6 anak panah yang kita tembakan. Nah, anak panah Pak ya. Iya. Yang dihitung yang masuk ke dalam lubang itu Pak ya. Iya, Panah kuning. semuanya kita kuning semua. Berapa lama waktu yang dikasih untuk satu kali bidikan Pak? 6 anak panah waktunya 4 menit. 4 menit. Ya, Dalam kategori 6 anak panah Pak ya. ya, Bukan satu kali tembak Pak kan? bukan. Sekali tembakan 6 anak panah 4 menit. 4 menit. Ya. Jika tidak sabaran saat melepaskan panah, ini sasaran tidak akan kena. 3 jari, Pak. Oleh sebab itu, Iya. panahan adalah cara yang terbaik untuk mengajarkan kesabaran bagi manusia. Misalnya begini, tarik. Ya. Sampai dagu, Pak. Ya, inilah. Ini sikap dan teknik yang benar ya Pak. Ya. Ini meningkatkan kepercayaan diri. Musuh terbesar itu bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Begitu juga dengan panahan. Lawan terberat pemanah itu diri sendiri. Iya. Ya, segitu Dalam juga memanah nggak kita apa-apa. mengidentifikasi teknik apa yang harus kita tingkatkan dan menetapkan tujuan latihan. Hasilnya didasarkan pada skor yang mudah diukur. Dengan melihat apa yang bisa kita capai setelah berlatih, ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tidak ada olahraga lain yang lebih baik untuk mengukur kepercayaan diri selain memanah. Menarik busur, menempatkan tekanan pada kedua otot tangan, serta otot dada, bahu, dan punggung, mirip kayak mengangkat beban. Tekanan ini biasanya ditahan selama beberapa detik sebelum pemanah melepaskan string untuk melontarkan panah. Untuk pasang anak panah. Dengan pengulangan, tekanan namanya menarik lock. dan Taruh melepaskan busur ini dapat mengarah ke perkembangan otot Masuk. yang besar. Terus ini. Iya. Tingkat Masuk perkembangan 3 ini jari. tergantung pada jumlah waktu yang Anda habiskan Di bawah. untuk berlatih dan bersaing. Nah, masuk gripnya di sini. Oh, gripnya di sini. Ya, sini teguk. Iya. Tangannya lurus badannya. Miring. Berapa Miring. derajat Pak miringnya? Badannya miring. Nah, lurus gini. Nah, tarik. No. Jangan di ini. Tengok. Iya. Terus Keras tarik juga ya. terus. Ininya tarik ke belakang. Keras juga ya. Enggak. Kamu belum tahu Tarik teknik terus, ya? tarik. Nah, segini aja dah. Ya. No. Ternyata setelah selesai Jangan dijepit ini ya. Ya. setelah mencoba gagal terus. Bagi seorang atlet, tidak ada kata-kata hebat. Yang ada adalah terlatih. Jadi orang hebat adalah orang yang terlatih. Oke. Nah, Fokus adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan kesuksesan. Selain itu, mengembangkan fokus juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Semakin fokus target kita, semakin mudah bagi kita untuk menjernihkan pikiran, Lagi Pak. serta berhasil dalam latihan maupun kompetisi. Fokus juga membantu kita meredam kekhawatiran di luar panahan, dan juga akan membantu kita untuk lebih fokus pada tugas. Belajar tetap fokus dengan olahraga panahan pastinya juga akan mengatasi penundaan dan gangguan di kehidupan sehari-hari. enggak sulit sebetulnya. Nah. Yang penting lengan kirinya lurus. Nah, ini jangan dijepit, lepasinnya longgarin. Nah, gitu longgarin ini. Ah. Tuh. Tarik ya, kurang tarik lagi dikit. Tarik ini ya. Ini kita tarik ya. Bawa siku ya ke belakang. Tarik lagi, tarik. Iya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah latihan memanah ini berarti kita kembali ke zaman batu? Silakan pemirsa menjawab sendiri. Kalau menurut saya, berlatih memanah memiliki banyak manfaat yang dapat kita gunakan di kehidupan zaman modern ini.